Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Kompleks Masjid Darussalam Sangatta Kutai Timur, Suada 91.1 FM, Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Alhamdulillah sahabat Suada, sore hari ini Masya Allah edisi 14 Muharram 1446 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 19 Juli 2024. Sahabat siaran Anda Bang Darda kembali dapat menyapa sahabat di program Inspirasi Sore edisi Talk Show. Dan sore hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu dari HIMSI Kutai Timur. Namun sahabat semua, baik kita awali dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga senantiasa sehat ya, selalu berbahagia dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya sahabat Suada, di edisi Talk Show sore hari ini kita sudah kedatangan narasumber dari HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia Cabang Kutai Timur, yaitu Kak Siti Fufahana MPSI atau biasa disebut Kak Fufa. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Fufa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana kabarnya Kak Fufa? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Ya Kak Fufa, sore hari ini kita akan berbagi nih, di sharing dengan sahabat semua yang ada di rumah tentang bullying ya. Nah, tema ini memang sangat menarik ya, bukan menarik karena kita suka dengan perilaku tersebut, cuman memang sekarang fenomenanya sedang membahana bisa dikatakan tentang bullying terutama pada anak-anak dan remaja. Nah, namun sebelum kita ke tema itu, Kak Fufa, ini HIMSI Kutim nih apa nih ya? Beralamat di mana dan kita bisa belajar tentang apa nih di HIMSI Kutim? Ya, silakan Kak. Selamat sore sahabat Suada ya. Ya. Selamat sore semuanya. Jadi di sini saya Fufa, perwakilan dari HIMSI Kutim atau Himpunan Psikologi Kutai Timur. Jadi HIMSI Kutim itu adalah HIMSI. Jadi kalau yang pertama kan HIMSI Kaltim. Istilah luasnya. Jadi cabang di Kaltim, habis itu kan ke kabupatennya ya. Nah, untuk penanganan kasus-kasus kalau misalnya ada penanganan yang serius banget. Terus di HIMSI Kutim ini ada apa aja? Ternyata banyak banget di sana. Oke. Ya, jadi kalau misalnya ada mau tahu kepribadian atau misalnya ada masalah atau motivasi menurun, itu bisa langsung ke, kalau misalnya ada masalah, bisa ke HIMSI. Jadi HIMSI ini adalah kumpulan para psikolog gitu ya? Tidak hanya psikolog, biasanya ada juga yang konselor atau biasanya ada yang memang dia menanganin kasus-kasus tentang anak, tentang kasus-kasus remaja. Jadi nggak hanya psikolog. Jadi kalau yang namanya psikolog itu kan berbeda biasanya. Jadi kalau psikolog berarti dia S1 psikologi, dia S2 psikologi, kemudian dia juga profesi. Jadi dia ada prakteknya ya. Ada prakteknya ya. Itu bisa mengeluarkan SIPP namanya. Ya. Jadi dia punya surat izin praktek psikologi. Jadi bedanya cuma di situ aja. Jadi kalau misalnya nah tapi ada yang bisa membantu, itu namanya kayak kalau memang punya kemampuan atau dia punya sering membantu kasus-kasus kayak misalnya konselor, itu kan bisa juga. Oh gitu. Dia membantu penanganan kasus. Jadi meskipun dia bukan seorang lulusan psikolog, kalau dia bergerak di bidang itu boleh masuk di HIMSI juga. Tapi kalau untuk keluarin kan biasanya ada keluar suratnya tuh. Ada keluar surat kalau misalnya contoh misalnya ada psikotes atau misalnya ada sesuatu, ada kasus kan harus ada SIPP-nya. Nah, itu hanya psikolog saja. Jadi gitu. Bedanya di surat izinnya lebih legal gitu. Jadi kalau yang tadi kan nggak ada misalnya. Kalau yang psikolog ini lebih lengkap. Tapi boleh bergabung di HIMSI yang seperti itu, belajar bersama mungkin ya di sana. Boleh banget, cuma bedanya tadi di situ aja. Anggotanya udah banyak? Anggota di HIMSI Kutim lumayan, cuman yang aktif belum banyak. Belum banyak ya. Kalau yang psikologi S1, S2 agak banyak, tapi yang aktif cuma berapa aja, 11 ke 12. Gitu. Jadi nanti sembari siaran ini boleh ya mengundang ya untuk bergabung dengan HIMSI Kutim ya. Boleh banget.
Nah, jadi program sore hari ini Ya. akan insya Allah rutin setiap bulan sekali ya bersama Himsiku Tim ya, dengan mungkin narasumber yang bergantian nanti ya. Dan selain Kak Fufa ada juga kakak-kakak lain juga di Himsiku Tim. Dan sore hari ini kita akan berbicara tentang bullying. Nah, Kak Fufa, ini bullying ini memang mengkhawatirkan ya. Terlebih saya pribadi sebagai orang tua sangat kadang was-was meninggalkan anak di sekolah. Waduh, anakku takutnya dibullying gitu ya. Apalagi dengan tontonan saya ini kan, waduh, kayaknya itu menjadi adegan tidak tinggal lah, bullying di sekolah. Nah, itu seperti apa sih Kak Fufa bullying itu? Khususnya di Kutai Timur ya. Jadi saya jelasin dulu versi bullying. Iya. Jadi bullying itu adalah perilaku negatif Mm-mm. yang sengaja dilakukan untuk menyakiti orang lain. Oh. Jadi memang ada 3 poinnya. Yang pertama, perilakunya negatif, sudah jelas negatif ya. Ya. Yang kedua, dilakukan secara sengaja, berarti dia tidak bercanda. Oke. Yang ketiga, Mm-mm. dia sengaja untuk menyakiti orang lain. Mm-mm. Nah, jadi emang dia ada niat untuk menyakitinya. Hmm. Nah, masalahnya kadang-kadang anak-anak ini berawal dari bercanda. Oke. Kan semua berawal dari bercanda. Nah, efeknya itu tadi, karena terlalu sering bercanda, ternyata habis itu benar-benar ngefek di anak tersebut. Nah, di dalam bullying itu ternyata ada 3 komponen. Yang pertama ada pelakunya, Mm-mm. ada korbannya, Oke. ada juga penontonnya. Oh. Kan ada penontonnya itu. Iya, iya. Biasanya kalau anak dibully kan ada yang lihatin aja. Yang ngeliatin. Iya. Oke. Ya, kalau yang pelakunya biasanya dia ciri-cirinya dia kuat, Oke. punya kuasa, Mhm. biasanya ada sedikit dendam. Entah kenapa itu, mungkin dia waktu minta PR dia nggak ngasih, Iya. atau mungkin dia minta barangnya nggak dikasih, Oh. atau mungkin kita nggak tahu. Tapi yang pasti dia ada sesuatunya. Dengan si korban itu. Iya. Oh, oke. Atau mungkin dia dipanasin sama orang lain, saya juga tidak tahu. Tapi biasanya ada sesuatunya. Mm. Dia nggak sekosong itu menyakitin orang lain. Oh, Iya, oke. Ada kalau yang itu- memantiknya ya. Iya. Nah, yang pertama kan pelaku. Mm-mm. Yang kedua ada korban. Korban itu siapa? Mereka adalah orang-orang yang biasanya sendiri, Mm-mm. tidak percaya diri. Oke. Nah, pokoknya intinya dia tuh lebih kayak dia sendiri nih, ini bisa nih gitu ceritanya. Oh, jadi cocok nih jadi Jadi cocok targetku. nih. Oke. Nah, Mm. penonton ini ketika ada pelaku dan pembuli ini pembuli lagi melakukan ini tindakannya, dia cuma ngelihat aja. Nggak ngelerai juga tidak, Iya. ngebantu juga tidak, Mm-mm. hanya melihat saja. Melihat saja. Bas. Mendukung juga tidak. Mendukung juga tidak. Oke. Jadi cuma ngelihat bahwa, jadi kan pembulinya jadi kayak merasa wah, Iya. Mm-mm. kayaknya banyak yang lihat nih kalau saya seperti ini. Jadi ada rasa kayak, kan kalau kita kalau misalnya anak-anak dibully kan, terus kan jadi senang itu yang pembulinya. Mm-mm. Merasa wah, nah itu penontonnya hanya ngelihat saja. Oke. Iya. Jadi semakin korban merasakan sakit, dia semakin senang gitu ya. Senang. Itu bullying. Jadi Bullying. kalau tidak sengaja berarti bukan termasuk kategori bullying ya. Berawal semua berawal dari ketidaksengajaan, bercanda-bercanda Oke, yang saya tahu. bercanda ya. Ya, jadi kebetulan bullying juga ada empat macamnya. Oke. Yang pertama bullying secara fisik. Mm-mm. Bullying fisik itu rasa sakitnya ada di badan. Oke. Jadi kayak misalnya ditendang, dipukul, dicubit. Kalau perempuan dijambak biasanya, Iya. dijambak, terus dipukul, itu sakitnya di badannya anak-anak. Hmm. Ada merah, ada berdarah. Iya, Terus intinya terluka lah intinya. Jadi rasa sakitnya terlihat nyata, sakitnya juga terasanya nyata. Oke. Itu yang fisik. Mm-mm. Kalau yang verbal itu bullying dengan kata-kata. Oh, oke. Bisanya mengejek, menyebut nama orang tua, Mengolok-olok ya. ya, menghina, body shaming lah bahasanya ya, Betul, menghina iya. fisiknya. Terus pokoknya intinya segala bentuk penghinaan. Iya. Sakitnya itu lebih parah karena di hati. Oh. Masa berlakunya lebih tidak jelas. Kalau yang tadi fisik kan jelas nih, Sakitnya selesai gitu ya. selesai seminggu, anggap aja kering itu luka. Iya, Nah, iya. masalahnya adalah kalau yang sakit hatinya lumayan agak lama.
Bisa jadi dia jadi dendam juga ya, Kak ya. Biasanya dia kalau dendam nggak berlaku di orang yang sama, Oh, tapi biasanya dia akan menindas yang lainnya. oh gitu. Contoh misalnya ketika di rumah, nah masalahnya kadang-kadang ya di rumah dia dibully sama kakaknya nih. Iya, iya. Kan biasanya kasus itu kan berawal dari rumah ya. Rumah, oke. Misal di rumah terlalu sering dimarahin sama kakaknya, Mm-mm. terus nggak didengar pendapatnya. Kemungkinan kita nggak tahu di sekolah, bisa jadi dia jadi ada rasa penasaran, kayak mana sih menyuruh orang gitu. Jadi semua itu ada kaitannya. Oke. Kalau misalnya dia di sekolah diginin, kemungkinan nanti di rumah atau di mana. Jadi dia melarikannya nggak akan ke orang yang sama. Oh gitu ya Kak ya. Jadi biasanya dia berbeda. dia akan mencari target lain dan dia melakukan hal-hal yang sama seperti dia rasakan. Iya, karena dia penasaran. Oh, penasaran. Iya. Oke. Terus yang ketiga, bullying secara relasional. Apa itu? Bullying yang memutus hubungan silaturahmi. Oh, oke. Jadi misalnya si A sama si B berteman. Mm-mm. Ada si C. Mm-mm. Si A sama B bilang, jangan usah berteman sama dia ya, dia nggak bagus. Oh. Nah ini kan berarti si A sama si B kan nggak tahu apa-apa nih, tahu-tahu nggak teguran aja. Iya, iya, iya. Berarti kan saya memutus hubungan pertemanan antara B dan C. Nah ini yang paling parah menurut saya. Oh gitu, yang paling parah ya. Karena apa? Karena banyak guru tidak tahu. Oke. Kenapa? Karena kalau ada guru kan mereka bisa kayak nggak ada apa-apa. Benar. Sama kayak di rumah, ketika kakak adik ada bertengkar, Iya. ketika ada orang tuanya pasti Adem-adem aja ya. adem-adem aja. Iya. Kalau tadi dibully secara fisik masih kelihatan. Oke. Dibully secara verbal masih terdengar oleh telinga. Oke. Tapi kalau dibully secara relasional itu tidak terlihat. Karena apa? Permainan anak-anak ketika di depan orang dewasa agak pinter. Jadi mereka bisa menutupinya, pura-pura tidak terjadi apa-apa. Itu sudah. Ternyata ada apa-apa. Banyak anak-anak ketika di sekolah nih, ada di dalam kelas nih, ketika dia nggak cocok atau apa kan, dia ketika nggak ada guru kan bisa itu. Coba kalau ada gurunya, pasti langsung berubah. Iya. Itu bully paling tidak bisa, agak sulit untuk dia terdeteksi. Karena mereka sudah tahu kalau ada guru harus baik. Iya. Kalau ada mama papa harus baik. Makanya agak sulit terdeteksi. Oke. Itu yang ketiga. Yang keempat bullying, cyberbullying. Apa? Cyber. Ya. Oke. Jadi itu adalah bullying pakai sosial media. Oh, ini kayaknya lagi ngetren ya. Yang bikin status satu orang, komennya banyak. Komennya banyak kemana-mana. Ngeri ya. Yang tersinggung banyak juga. Padahal tadi tembakannya mau ke siapa, ternyata yang tidak terima siapa. Panjang itu. Semua netizen terlibat ya di situ ya. Semuanya kan banyak sekarang masalahnya anak-anak itu. Nanti mungkin saya tambahin, anak-anak ada batasannya dalam penggunaan handphone harusnya. Cuma kadang-kadang kita nggak tahu, harus ada kerjasama antara orang tua dan guru. Guru, betul. Karena kadang-kadang guru sudah mengingatkan, tapi kalau orang tua tetap ngasih, nah itu dia. PR lagi. Mental lagi ya. Harusnya dua sisi, antara orang tua dan guru benar-benar konsisten. Konsisten. Kalau memang gurunya bilang kan ada per usia itu. Jadi kalau misalnya anak-anak 0 sampai 2 tahun harusnya tidak boleh menggunakan HP. Oke. Cuma kadang-kadang orang tua kalau lagi sibuk, daripada anaknya nangis, benar, dikasih HP. Masalahnya adalah anak 0 sampai 2 tahun tuh harusnya lagi seru-serunya ngelihatin warna-warna, dengerin suara kelunting-kelunting. Iya. Tapi kadang-kadang ya kita udah supaya nggak repot kasih HP aja gitu ya. Karena cyber tadi efeknya kan kita nggak tahu, anak-anak dari kecil. Terus Gitu. 2 sampai 5 tahun harusnya 1 jam maksimal, itu pun harus dalam pantauan orang tua. Jangan sampai mojok. Nah, kalau sudah 6 tahun ke atas boleh maksimal 2 jam. Tapi itu syaratnya tidak boleh dia di pojokan atau menghilang. Pastikan orang tua masih bisa melihat, pantau apa itu namanya? Ketika dia lagi bermain, kita ada. Iya. Biasa anak tuh kalau ada orang tua dia sembunyi. Iya. Nah itu harus hati-hati. Kita nggak tahu apa yang dilakukannya. Karena di handphone itu banyak kekerasan. Kita nggak tahu ya. Kan game itu kan meninju, memukul. Nah itu masih dalam pantauan apa enggak di situ. Jadi handphone juga ternyata ngaruh banget. Iya. Berarti dari keempat jenis bullying ini rata-rata memang sudah terjadi saat ini ya, Kak ya? Jadi beda-beda. Jadi kalau di SD ini ya, masih kelas anak SD, itu masih banyak yang, kalau laki-laki, jadi beda laki-laki dan perempuan ya. Kalau laki-laki banyak kan yang fisik. Kalau
Kalau perempuan banyak yang verbal. Verbal, iya, saling omong-omongan gitu Saling ya. ngomong. Nah, relasional kan nggak terdeteksi. Iya. Jadi PR itu kalau buat gurunya. Kalau yang relasional. Kalau yang cyber kan kadang-kadang gurunya di private ya. Oh iya, iya, baik. Kalau SMP beda lagi. SMP beda lagi. Beda lagi karena SMP sudah mulai rasa penasarannya tinggi daripada SD. Oke. Jadi memang kalau kita bahas tentang perkembangan agak lumayan beda antara anak SD, anak SMP, anak SMA, orang dewasa. Tapi intinya awal mula terjadinya bullying adalah dari rumah. Dari rumah ya? Oh. Rumah. Karena tadi mungkin ya pengawasannya yang tidak terkontrol oleh orang tuanya lewat HP dan lain sebagainya. Lewat HP. Bisa jadi karena kadang-kadang ada orang tua yang tidak sadar kalau dia ngebully anaknya. Oh, Ada gitu. perbedaan Oke. anak pertama, anak kedua, anak yang nurut kan itu orang tua suka banding-bandingkan, Oke. suka membandingkan atau suka menyuruh tapi habis itu reward sama punishmentnya nggak ada. Oh. Terus jadinya dia kan biasanya anak-anak itu suka dibentak, nggak Iya. tahu salahnya kan berarti itu kan pembulian dari rumah. Dari rumah. Oke. Paling sering yang sering terjadi itu adalah orang tua yang bertengkar di depan anaknya. Itu kan anak melihat caranya bertengkar, Oke. caranya bertindak, caranya semua orang tua itu diikutin sama anaknya. Dan dia akan melakukan kepada orang lain. Dia memperhatikan dulu, memperhatikan secepat dulu, itu ya. oke. Habis itu nanti baru dipraktekin, tapi nanti setelah lama, mungkin orang tua sudah, saya sudah nggak bertengkar lama, tidak, Merekam. dia merekam, Oh. ya anak itu merekam, Iya, iya. makanya orang tua baru bilang, loh perasaan ada ngomong kayak gini, kok dia bisa tahu kayak gini, itu anak itu nanti, nggak sekarang, kalau sekarang pasti dimarahin sama orang tuanya, tapi nanti. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi kita harus hati-hati sebagai orang tua ya. Hati-hati banget. Kadang-kadang orang tua kadang-kadang kan suka ngomong apa terus nanti nggak melakukannya itu. Nah, awal mula bullying, bohong, apapun itu sebenarnya adalah dari rumah. Kalau yang saya tahu ya. Oke. Contoh kebohongan yang sering terjadi yang kita tidak sadar sebagai orang tua. Ya. Misalnya ada kondangan nih, ada Oke. kondangan. Mm-mm. Mama ada kondangan, enggak, lagi sibuk. Pas dilihat ternyata orang tuanya hanya baring-baring saja. Oke. Nah itu kan membuat arti berbeda. Oh, gitu. Oh berarti sibuk itu baring-baring. Oh. Mindset anak. Mm-mm. Jadi oh ternyata arti sibuk adalah baring-baring. Baring-baring. Itu kan mengartikan bahwa oh kata mama kalau sibuk itu seperti ini. Uh-uh. Ternyata mama bilang sibuk ke orang, mamanya seperti ini. Kira-kira itu yang bohong awalnya siapa ayo? Oh, orang tuanya ya. Tua. Iya. Terus banyak juga yang orang tua yang banyak yang ini sebenarnya PR juga buat orang tua juga. Ya. Kalau mau ngomong apa-apa ke anak itu agak dipikir 2 kali. Kalau emang tidak mau melakukannya, tolong jangan ditawarkan. Oh, gimana tuh maksudnya? Jadi contoh ini sepele banget ini, mungkin pasti banyak ibu nanti kaget kok bisa ya. Ya. Jadi anak-anak sering tanya, "Nak, mau makan nasi goreng atau mie goreng?" Si anak pasti bilang mau mie goreng, Mak. Pasti anak suka mie kan ya? Oh iya. Ibu pasti bilang jangan, nasi goreng aja. Pertanyaannya kenapa kok dikasih pilihan? Dikasih pilihan itu. Nah itu awal mula terjadinya kan di mana lagi? Orang tua lagi. Orang tua lagi. Jadi mungkin agak hati-hati buat orang tua kalau memang sudah ada pilihan. Kalau memang tidak bisa keluar, kasih penjelasan dari awal. Karena awal mula itu di rumah. Bertengkar juga kalau bisa banget jangan ngelewatin dari pintu kamar. Oh, Karena cukup di kamar saja. Kamar saja. Kalau bisa, kan ada pemantau. Iya, Ada anak-anak yang benar. mantau. Terus ada caranya itu nanti. Ya kalau kalau yang korban kita nggak tahu kan. Oh tidak. Kalau korban kan berarti kan dilihat itu. Yang tadi kan bertengkar kan ada yang kalah pasti Iya, kan. iya. Nah nanti dia akan ketahuan. Nanti kalau saya bantah nanti saya dipukul. Nah kayaknya gitu. Ketika dia salah, wah nanti kalau saya bantah nanti pasti saya pukul kayak lihat di rumah. Karena efeknya semuanya panjang itu. Oke, jadi sumber awal bullying itu awalnya memang dari rumah ya, dari orang tua. Nah, selain dari rumah tadi Kak Fufa mengatakan dari HP, handphone juga ya. Handphone itu. Nah, kita kan kadang ngelihat ada kasus anak-anak pemukulan ya. Pemukulan, jadi kayak geng gitu kan, anak satu dipukul, itu sering banget berita yang viral seperti itu. Nah, itu kenapa bisa sampai seperti itu Kak Fufa ya? Terjadi pemukulan maksudnya? Iya, terjadi pemukulan itu.
Kalau saya biasanya selama ada kasus itu saya telusuri dulu awal mulanya. Oke. Soalnya biasanya anak memukul itu kita nggak tahu apa sebelumnya dia diganggu. Mm-mm. Kan biasanya anak mukul alasannya kan dia duluan tadi yang ngambil barang saya. Iya. Nah, biasanya kalau kayak gini, kalau misalnya terjadi di sekolah, tanyakan dulu, jangan langsung ngevonis. Kan biasanya anak mukul itu kan ada sesuatu. Iya, iya. Kita nggak Oke. tahu nih, maksudnya kita harus ngeruntut dulu Mm-mm. awal mulanya. Jadi jangan main, oh kamu kenapa mukul? Paling nggak didengarin semua. Kalau saya biasanya saya dengar dulu dengerin dulu. versinya si pemukulnya, versinya dipukulnya. Nanti baru ternyata kalau emang salah, ya sudah tinggal dikasih. Oh ternyata mukul tidak boleh. Jadi kasih memang penjelasan yang masuk akal sesuai dengan usianya. Oke. Ya. Nah, Kak Fufa, dengan bullying yang banyak macamnya tadi, lantas kita sebagai orang tua ngapain nih? Harus ngapain supaya anak kita sudah siap ketika keluar rumah, entah itu sekolah, entah itu main. Jadi dia bisa mempertahankan dirinya supaya tidak dibullying, atau ketika dibullying dia bisa mengatasinya. Oke. Ah, Jadi kalau cara ngatasin bullying kan dia harus PD-nya harus ada ya. PD-nya ya. PD-nya harus muncul. Nah, Oke. untuk ngeluarin PD-nya ini orang tuanya harus andilnya luar biasa. Hmm. Kenapa? Balik lagi. Anak-anak itu kadang-kadang PD-nya itu dipotong sendiri sama orang tuanya. Oh, oke. Tadi Orang tua lagi ya. Orang tua lagi. Oke. Contoh, pemilihan warna baju ini contoh lain lagi. Sama aja sebenarnya dari nasi goreng sama mie goreng itu kan contoh dia berani ngeluarin idenya dia bahwa saya Iya. ini ambil itu kan endingnya jadi pengambilan keputusan. Contoh, nak mau warna baju apa, merah atau kuning atau Superman atau apa gitu kan ya. Anak-anak kan menentukan warna. Ya. Biasanya orang tua itu terus, jangan ini aja. Itu kan berarti PD-nya anak untuk mengeluarkan pendapat. Iya, iya. Kira-kira hilang nggak? Hilang ya. Hilang. Ragu dia. Lama-lama anak akan apa kata mama aja. Oh. Bahasa kerennya awal mula terjadi kata-kata terserah. Itu pelopornya adalah orang tua lagi. Orang tua lagi. Masya Allah. Karena kan awalnya anak sudah punya ide nih. Dari awalnya dia sudah ide, saya mau ini, tapi sudah bilang yang ini aja. Oke. Yang mau yang ini nggak? Sudah jawab nih yang mau ini, enggak ya ini aja. Jadi karena biasanya anak-anak sudah 1 kali, 2 kali, 3 kali sudah beride, terus jarang dipakai, lama-lama kata mama aja. Karena dia percuma katanya ya. Iya. Pasti ditolak lagi. Siapa berarti? Orang tua lagi ya. Tapi biasanya nggak sadar. Nggak sadar. Makanya kalau mau bikin PD anak, kalau mau dari sekarang ditanyain anak mau apa. Nah, jawaban anak tolong dilakuin. Oke. Kalau memang nggak ada, kalau memang sudah ada jawaban nih, orang tua sudah punya pilihan, tolong jangan dikasih pilihan anak. Oke. Jadi kalau misalnya saya sudah masak telur, ya udah kasih aja tuh telur, nggak usah kasih milih, nggak usah basa-basi. Mau telur atau mau ini, kan ibu sudah punya jawaban. Iya. Nah, itu kan sejak awal berarti kan ngajarin anak PHP lagi. PHP lagi ya. Nah, oke. biasanya nggak sadar Nggak saya tahu, sadar. karena dianggap ya sudah kemarin itu, tapi kadang-kadang ya intinya berawal dari keluarga. Iya. Makanya iya. kan karena anak-anak paling lama di keluarga di dalam. Jadi anak-anak itu di luar itu harus pede ya Kak ya. Harus pede. Nggak boleh dia terlihat lemah kayak Iya. pesi apa ya namanya, rendah diri Iya. kayak gitu. Nah dan Kak, boleh nggak sih kalau misalnya supaya dia nih udah pede nih ya, ketika ada anak yang mungkin mencoba membuli dia, entah itu dengan kata-kata atau dengan pukulan. Nah dia kadang ada, termasuk saya kadang balas dia. Boleh nggak sih seperti itu Kak? Harusnya tidak boleh. Nggak Tidak boleh ya? Oke. Karena harus dijelasin kalau misalnya, jadi yang saya tahu nih ya, ketika pembuli kita jelaskan kan biasanya ngolok ini. Nah, bapak kan biasanya paling sering anak-anak itu nama bapak. Ih, bapakmu ini jelaskan. Oke. Bapak saya luar biasa. Intinya kan pede sama keluarganya. Balik lagi dia harus pede sama keluarga saya. Bapak saya luar biasa. Lama-lama mungkin nggak 1 kali ya, pasti 2 kali masih nyoba itu si pembulinya. Bapak kamu gini. Balas lagi, enggak, bapak saya luar biasa, bapak saya belikan saya ini, bapak saya ngajarin saya, bapak saya hebat. Saya yakin anak yang ngebully tadi bakal capek sendiri. Tapi ngeluarin PD-nya anak ini yang PR. Susah ya. PR bagi orang tua. Iya. Apalagi terkait mungkin yang dibully itu tentang profesi pekerjaan, ya kayak gitu ya. Terus body shaming yang sering. Body shaming. Ya. Oh, jadi memang anak-anak di rumah harus dibekali bahwa pekerjaan ayahmu ini sangat mulia, bagus ya.
Betul, Harus Masya dikasih tahu Allah. kamu itu cantik, kamu itu alhamdulillah, kamu itu Mm-mm. sangat berharga. Biasanya anak-anak yang dibully itu merasa dirinya tidak punya siapa-siapa, padahal punya siapa-siapa. Terus Mm-mm. dia merasa sendiri, merasa tidak berharga. Nah, Nah, bikin pede dia merasa berharga, itu tadi dihargai omongannya. oke, Jadi kayak baik. ditanyain, nak, kamu mau apa? Ditanyain terus jawaban dia tolong dilakukan. Jangan nanya aja, Jangan biar nanya aja ya, harus ada follow up-nya. iya harus ada follow up-nya. Oke, tadi yang verbal. Nah, kalau yang tadi pukulan, Kak. Misalnya anak yang lain tuh mukul Hmm. dia. Apakah boleh dia memukul balik atau cukup mempertahankan diri atau seperti apa bagusnya? Harusnya mempertahankan aja. Mempertahankan Habis itu aja. laporkan ke, kalau memang posisinya di sekolah, lapor ke guru. Lapor ke guru Kalau ya. terjadi pukul-pukulan jadinya kelahi. Iya, Oke. tapi biasanya kalau terjadi bullying yang satu biasanya lemah. Ah, Kalau ah. dia sama-sama kuat, itu bukan bully lagi. Oke. Beda. Nah, kan biasanya memang tadi dia lemah kan ya. Iya, lemah. Nah, yang lemah ini tadi bagaimana kita membangkitkan rasa percaya dirinya supaya orang lain tidak melihatnya lemah. Akhirnya muncul solusi tadi. Mukul. Nggak apa-apa, pukul balik aja dulu. Jadi dia tahu kamu itu bisa loh balas kayak gitu. Kadang itu yang muncul sebagai solusi. Kalau saran saya Mm-mm. harusnya lapor aja ke guru. Kalau sama Lapor. pukul nanti lama-lama nggak selesai-selesai. Oke. Terus kalau bisa, kalau kan biasanya anak ngebully itu ada sesuatunya, entah dipukul apa, barangnya apa. Nah, tunjukkan, Oke. jelaskan. Dan yang dilapor mungkin harus menindaklanjuti ya Kak ya. Jangan sampai yang dilapor guru misalnya atau orang tua diam aja ya. Kasusnya adalah Mm-mm. habis kenapa anak-anak itu nggak mau melapor? Mm-mm. Karena habis lapor nggak ada Tindakan. tindakan. Nah, itu dia. Itu PR juga Iya. buat guru di sekolah sama orang tua. Kita nggak tahu, di rumah kan biasanya ngadu tuh. Mm-mm. Mah, kakak kayak gini, ibunya ya sudah akhirnya Uh-uh. anak-anak ambil keputusan sendiri. Nah, right, betul. Tuh. Kalau sama-sama mukul harusnya tidak boleh karena emang ada undang-undangnya kalau tentang bullying ini. Oke. Nah, bullying ini kan pasti punya efek besar pada anak-anak ya yang dibullying. Itu sejauh mana Kak ya? Apakah memang benar kalang video-video yang muncul itu dia menjadi depresi? Bahkan kalau kita lihat film-film Korea itu misalnya ya, dia jadi bunuh diri gitu ya, sampai seperti itu. Memang benar ya Kak ya? Itu namanya dampak dari, berarti itu ada perpaduan antara bullying sama HP. Karena dampak HP itu secara psikologis itu bikin orang stres, Oh, trauma, oke. terus menyendiri. Jadi kan banyak tuh tadi dampak HP. Iya. Apalagi kok udah pegang HP, kena bully lagi dalam sosmed. Oh. Dia merasa hidupnya, aduh, hidup saya sudah nggak berguna. Heeh. Balik lagi, kunci utama mau ngelepasin bullying ini, pedenya harus keluar, bahwa dia itu dihargai di luar. Kalau dia lagi dalam kasus tadi itu depresi apa, berarti kan dia lonely tuh, Iya. sendiri banget, merasa nggak berharga, nggak diharapkan. Betul. Nah, itu Oke. kan prosesnya kita harus mengangkat. Tapi memang banyak kasus kayak gitu. Banyak kasus ya. Banyak. Nah, itu balik lagi harus pengawasan orang tua. Orang tua. Kalau memang dirasa anaknya diajak ngobrol jawabannya udah kemana-mana, tolong segera konsultasi. Gitu. Sejauh pengalaman Kak Fufa di Sangatta khususnya itu seperti apa Kak dengan kasus bullying ini? Kasus bullying yang mana? Yang kan banyak ini, yang mau verbal, mau yang Apa aja deh. yang banyak. Yang banyak di Sangatta, yang kasus kan beda-beda. Iya. Kalau anak SD kan masih banyak pukul. Oh. Jadi kayak solusinya itu masih enak, dikasih tahu masih enak lah ya. Oke. Kalau yang perempuan tadi saya bilang masih yang omongan. Omongan. Tapi ada yang sampai nggak mau masuk sekolah ada. Oh, oke. Ada sampai dia itu perundungan bahasanya ya. Iya, Jadi iya. dia nggak mau masuk lagi sekolah. Itu kemarin sempat ada laporan nggak mau sekolah anaknya. Kenapa? Karena diolokin. Ya Allah. Bapak kamu profesinya ini. Nah, ya Allah. Oke. Itu sampai bener-bener nggak mau masuk selama seminggu. Ya Robbi. Habis itu mau ujian, saya nggak tahu lagi juga. Kan berarti kan kita harus menjadi anak-anak ya. Iya. Kalau kita anak kasus kan usianya harus turun seperti anak-anak. Iya. Bermain. Jadi saya pernah loh jalan-jalan 2 kali folder 2 kali putaran hanya untuk ngobrol sama anak-anak. Oh. Biar keluar yang dibullying tadi. Iya, biar keluar percaya dirinya. Percaya dirinya. Kan kita harus jadi anak-anak dulu. Iya. Biar kan anak-anak itu biasanya kalau ngomong sama orang lain kan nggak langsung keluar aslinya. Kita bikin jalan, kita bikin ngomong ke kemana-mana, cerita tentang
kesukaannya dia lah. Bisa saya tanya dulu sukanya apa, misalnya nonton apa gitu kan. Nanti baru saya cerita itu, kita berasa kayak satu frekuensi. Satu teman gitu ya. Baru nanti keluar. Tapi saya butuh waktu berapa kali kemarin baru dia mau kembali ke sekolah. Itu gimana caranya? Harus ngobrol, lalu Harus jelasin bahwa ngobrol. jadi biasanya saya tanya cita-citanya. Cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi, bisa disebutin lah, mau jadi dokter. Nah, cara jadi dokter adalah harus sekolah. Sekolah kalau mau tinggi harus lulus dulu yang sebelah sininya. Jadi kita harus ngasih contoh sesuai dengan usianya. Gak usah tinggi-tinggi, tanyain aja dia mau jadi apa, entah itu berhayal, terserah, yang penting kan cita-citanya. Kita lebih gampang ngasih contoh itu ketika sesuai dengan kemauan dia. Jadi saya kasih, kalau mau jadi kayak gini, syarat masuk sini adalah harus selesai dulu ujiannya. Nggak usah jauh-jauh nanti SMA, nggak usah, yang ini aja dulu. Nanti kan lama-lama makin tambah usia kan anak-anak makin bisa berpikir. Yang terparah di sini apa, Kak? Wah, itu kayaknya lumayan. Kalau yang terparah banyak banget sampai kasus pelecehan seksual. Pelecehan seksual. Jadi mungkin ini PR buat orang tua ya. Saya kasih biar ada yang dijaga. Jadi ada 4 area anak yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Kalau nyentuh kalau bisa pakai izin. Ya. Karena kadang-kadang kita merasa orang tua nggak apa-apa nyentuh. Tapi kadang-kadang anak kan sudah mulai dewasa ya. Sudah SD kan sudah sekarang kan SD sudah agak besar ya. Iya, benar. Kalau bisa ini dijaga banget. 4 dibekali area. Anak Dibekali. Jadi kalau misalnya 4 area ini ada bibir. Kalau bisa kalau ada nyentuh segera info. Yang kedua dada. Itu kalau ada yang nyentuh langsung info. Masalahnya kadang-kadang yang nyentuh ada orang dekat atau apa, kita nggak tahu ya. Jadinya biasa aja. Nah, kalau bisa mulai sekarang bilang ke anaknya, bibir, dada, apa ini namanya, pantat sama kemaluan itu dilarang disentuh oleh orang lain. Kalaupun orang tua mau nyentuh, minta tolong orang tuanya belajar untuk minta izin. Misalnya kita nggak tahu kan sakit atau apa, kan izin, Dek, izin ya mama pegang dulu. Itu kan berarti anak akan berpikir, oh ternyata kalau orang mau pegang area saya itu ada izinnya. Itu karena banyak kasus tentang pelecehan tadi itu. Nah, kan banyak kasus tuh di bus kah, di mana kah, di tempat umum kah. Kan awal mula cuma sentuhan biasa kan. Bercanda-bercanda gitu. Karena anak-anak dia pikir itu bukan apa-apa. Jadinya dia pikir ya udah enggak apa-apa. Makanya dibekalin orang tuanya. PR lagi buat orang tua. PR lagi ya, Masya Allah. Jadi 4 area tadi ya. Bibir, dada, belakang, pantat, sama kemaluan. Tolong dijaga. Kalau mau menyentuh, minta tolong izin. Meskipun itu orang tuanya. Menyentuh pun karena ada alasan tertentu. Sakit misalnya, karena penyakit misalnya ya. Kenapa itu harus? Karena anak-anak akan melihat itu aja saya dipegang sama ini nggak apa-apa ketika sama keluarga. Ketika di luar, ketika disentuh sama orang lain, ya nggak apa-apa kan, di rumah juga nggak apa-apa. Karena pikiran anak nggak sedewasa kita. Iya. Dan itu sejak anak usia dini ya. Kalau bisa sudah mulai kelas PAUD atau maksud SD kelas 1, 2 sudah mulai diingatkan. 1, 2. Termasuk laki-laki juga dikasih tahu ya? Iya, karena kan laki-laki nanti menyentuh. Iya benar. Kan dia ada kemaluannya juga. Iya benar. Jadi jangan sampai kita berpikir ini hanya untuk perempuan, tapi untuk laki-laki juga. Laki-laki nanti kan biasanya suka pegang itu perempuan apa fusil itu kan nanti dia tahu, ternyata kata mama nggak boleh nyentuh. Dijelasin. Ini kalau nanti ditendang sama temen nanti cerita ke mama. Nah, banyak kasus karena kenapa terjadi pelecehan terlalu lama, karena anak nggak berani cerita. Terus dia nggak tahu itu pelecehan apa tidak. Iya. Kan beda itu konsepnya. Iya. Kan saya tidak tahu kalau itu tidak boleh, Ma. Berarti harus dikasih tahu. Harus dikasih tahu area 4 tadi yang benar-benar tidak boleh disentuh oleh orang lain. Nah, cara ngasih tahu gimana sih, Kak, supaya mereka suka cerita sama kita sebagai orang tua? Kan anak-anak ini apalagi sudah mulai besar ya, kadang diem gitu. Nah, supaya mereka suka cerita tuh apapun yang terjadi di sekolahnya, apalagi terjadi hal-hal yang kayak tadi, ke orang tua tuh gimana? Ada tipsnya nggak? Ada. Jadi kalau bisa komunikasi kita harus bagus. Kalau tadi kan biar anaknya pede, paling tidak kan dikeluarkan ya. Nah, komunikasinya ke orang tua dan anak harus bagus. Contoh, kalau bisa ketika anak pulang sekolah tanyain
tadi di sekolah ngapain aja. Nah, ketika anak sedang bercerita, Ah, ah. ibunya jangan main HP atau lagi sibuk. Oh, oke. Dengarkan konsentrasi cerita dia. Kan Mm-mm. dia lagi menggebu-gebu tuh ceritanya. Iya, iya, iya. Tolong dengarkan. Terus kalau ibu yang tidak paham, tanyain, emang kayak gitu apa ya kak, misalnya. Jadi kayak kita itu Ah, masuk ke dalam dunianya dia. iya, iya, iya. Jadi syaratnya anak-anak mau keluar semua cerita adalah kita harus masuk ke usianya dia. Oh, iya, Jangan iya. anak tapi kadang banyak terbalik, orang tua meminta anak Ah, ikut ah. pemikiran Orang tua. orang tua. Itu salah banget. Harusnya kan orang tua yang turun jadi anak. Karena pada dasarnya kita orang tua sudah ngelewatin usia anak, tapi anak belum tahu rasanya jadi dewasa gitu. Jadi kadang-kadang tapi kadang-kadang orang tua suka benar. ya Sudah kamu nganggap kayak dia udah besar harus itu. ngikutin kita gitu ya. Aduh, Nah, memang penyakit kita ya penyakit. sebenarnya. Jadi memang balik lagi orang tua harus banyak Mm-mm. PR-nya, guru juga banyak PR. Masya Allah. Nah, jadi terakhir Kak, untuk kita sebagai orang tua nih ya, yang memang banyak berinteraksi dengan anak kita, apa nih pesan untuk mereka supaya kasus bullying ini jangan sampai terjadi deh. Yang pertama komunikasi. Ya, Komunikasi komunikasi. sama anak tolong dijalin. Jadi kalau anak lagi cerita apa tolong didengarkan. Oke. Jadilah pendengar yang baik biar anak itu tidak jadi pendengar di tempat lain. Oh, oke. Karena pada dasarnya anak-anak itu butuh tempat untuk Tempat. bercerita. Mm-mm. Nah, ketika di rumah dia tidak dapat, Oke. dia akan mencari. Entah di mana, yang penting dia bakal nyari. Hmm. Biasanya ciri-cirinya kalau anak sudah nggak suka di rumah, dia akan lebih suka, adik mau ke sana. Kenapa di sana? Pokoknya mau main ke sana. Oh. Berarti kan mungkin silakan dicek. Iya, Iya. iya. Jadi pertama komunikasi, yang kedua Mm-mm. minta tolong buat orang tua ketika jangan memutuskan ide-ide anak. Oh, jangan Jadi dipatahkan jangan ya. dipatahkan, karena itu efeknya nanti bakal pengambilan keputusan. Hmm. Ketika orang tua dari kecil, orang tua selalu mengambil keputusan anaknya, Mhm. itu nanti ibu ketika anak-anaknya ibu-ibu pada menikah, efeknya adalah papa masih menelpon mamanya. Oh, masih Ada kan? nelpon. Ada kan biasanya Iya. suami-suami atau istri-istri Iya. ketika ada sesuatu yang ditelepon siapa? Ibunya ya. Nah, harusnya kan sudah bisa tuh di Mm-mm. usianya yang sudah dewasa harusnya. Nah, karena efek dari kecil dia selalu diambilkan keputusan oleh Oh, jadi dia ragu ngambil keputusan. Oke. panjang itu jadinya. Iya, iya. Kuliah juga mamahnya, kerjaan nanti mah bagusnya mana. Jadi bukan passionnya, Hmm. tapi passion orang tuanya. Mm-mm. Bahkan menikah pun akan bertanya, bahkan ambil keputusan nanti endingnya kemana-mana panjang. Makanya Oke. kalau bisa dari sekarang buat orang tua sahabat suada semuanya, Mm-mm. kalau bisa kasih kesempatan anak, kalau Mm-mm. bisa biarkan mereka pengambilan keputusannya sejak kecil, jangan diputus di tengah-tengah. Mm-mm. Nanti biar enak ke depannya, nanti dia bisa ambil keputusan. Terus nanti efeknya apa ketika di sekolah, dia bisa ngambil keputusan tanpa bertanya, oh nanti bakal kayak gini, kira mama dia nggak bakal bingung mau ngapain. Oke. Nggak nanya mama dulu. Mm-mm. Bertanya boleh, tapi bukan berarti yang semuanya mama. Iya, iya. Endingnya kan bakatnya dia, terus minatnya dia jadi mamanya. Terpendam nanti ya. Terpendam. Jadi pesan saya itu buat sahabat saudara semuanya. Jadi Oke. kalau bisa anaknya kasih kesempatan, komunikasi yang bagus. Yang kedua, tolong biarin anak belajar mengambil keputusan. Jangan dipotong ide-idenya dia. Kalau memang sudah ada pilihan, tolong jangan kasih pilihan yang hanya untuk mengajarin dia berbahasa basi. Oh, Jangan oke. ajarin anak PHP sejak dini. Oke. Karena oke. efeknya nanti ke PHP. Masya Allah, sungguh berat tugasmu wahai orang tua. Banget. Guru juga sama. Jadi Guru dua. juga sama ya. Iya. Dan harus kerjasama antara guru dan orang tua. Iya. Jangan orang tua hanya mengandalkan gurunya saja, Nah, ya. Jadi harus dua-duanya terlibat Iya. ya Kak ya. kalau guru aja kasihan berat karena Iya. kan guru ngasih, tapi kalau orang tua di rumah nggak nerapin, Nah, anak itu jadinya dia. bingung. Yang bener yang mana ya? Nah, Iya. anak SD ini masih Labil ya. masih labil, masih kayak jadi kata bu guru kayak gini, oh kata mama kayak gini gitu. Jadi panjang urusannya jadinya. Oke. Jadi kasihan si anaknya. Kak, jadinya. terakhir satu kali Yes. lagi. Jadi kapan orang tua memutuskan anaknya tuh harus dibawa ke psikolog? Ya, psikolog atau psikiater saya nggak Iya. tahu. Ketika memang terjadi kasus bullying pada anak mereka. Jadi kalau misalnya ada tanda-tanda tertentu, biasanya kalau ditanya, ini yang jadi kan ada yang level masih yang ringan, ada yang Oke. ada yang parah. Kan kalau parah biasanya dia kalau udah ditanya dia nggak mau. Oh, diem Yang gitu ya. harusnya kemarinnya dia banyak ngomong,
Heeh. tiba-tiba dia jadi pendiam. Kan pertanyaan. Oh, iya benar-benar. Kan biasanya dia ceria, Iya. biasanya dia cita-citanya tinggi mau sekolah, mau tiba-tiba hilang sama sekali. Coba dicek dulu, pasti Iya. ada sesuatu. Nah itu pun ada PR ya buat sahabat saudara semuanya. Jadi ada memang caranya buat bertanya ke anak. Oke. Kalau nanya ke anak langsung, kamu kenapa gitu, pasti nggak akan dijawab. Oh. Jadi memang harus ada pendekatannya. Pendekatannya ya memang nggak gampang ya. Iya. Karena kita harus masuk ke dunia dia. Mm-mm. Ibu harus tahu aktivitasnya apa. Terus sebenarnya dia tuh masalahnya di mana? Di sekolah, di kehidupan dia, atau di rumah. Nah itu kan ibunya harus menelusuri. Oh, oke. Ya, jadi memang ketika ada pertanyaan atau memang ketika dia ada perubahannya drastis, atau memang kalau intinya perubahannya yang benar-benar kelihatan. Baru kita bawa ke psikolog Iya, ya. boleh. Oke. Baik, terima kasih Kak Fufa atas kehadirannya, atas sharingnya sore harinya. Tentunya kalau berbicara tentang bullying nggak bisa habis ya, Nggak pasti bisa. banyak sekali yang bisa kita gali lebih banyak lagi. Dan akhirnya ini ilmu yang sangat berguna bagi kita sebagai orang tua dan juga guru tentang kasus bullying yang semakin marak sampai saat ini. Kak Fufa, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Semoga Allah menjaga kita semua ya, dan keluarga kita di rumah. Baik sahabat saudara, demikian kebersamaan kita di program Talk Show sore hari ini bersama Kak Fufa dari HIMSI Kutai Timur. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas partisipasinya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.